Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Nurmayanti. Saya mahasiswi program studi pendidikan kimia UIN Senanuyuti Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk tamu muridnya, silakan untuk memimpin berdoa. Alhamdulillah, selanjutnya kita absen terlebih dahulu. Untuk yang hadir, harap mengacungkan tangan. Ibu mulai ya. Yang pertama yaitu ada Ananda Salma, yang kedua yaitu ada Asri, yang ketiga itu Cica, yang keempat itu Irma, yang kelima itu Mirna, dan yang keenam yaitu Riana. Baik, alhamdulillah semua siswa hadir semua. Sebelum memulai pembelajaran materi yang baru, kita akan mereview materi yang kemarin, yaitu diantaranya ada materi tentang ikatan kimia, ada tentang berat molekul, dan juga interaksi antar molekul. Yang pertama yaitu tentang ikatan kimia. Di antaranya terdapat ikatan ion, ikatan logam, dan ikatan kovalen. Yang kedua yaitu ada bentuk molekul. Di antaranya terdapat bentuk molekul linear, segitiga piramida, tetrahedron, trigonal bipiramida, dan juga oktahedron. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu interaksi antar molekul, yaitu ada gaya van der Waals yang dipengaruhi oleh ukuran molekul dan bentuk molekul, serta ada ikatan hidrogen. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Mari kita perhatikan PPT yang Ibu tampilkan. Semua siswa harap memperhatikannya. Apa itu larutan elektrolit? Adakah dari kalian yang mengetahui tentang larutan elektrolit? Sebelum memahami mengenai larutan elektrolit, sebaiknya kita mengenal dulu pengertian dari larutan. Larutan adalah campuran homogen dua atau lebih zat yang berada dalam fase tunggal. Sifat larutan secara keseluruhan akan sama, karena segala sesuatu yang ada dalam larutan tersebar merata dan bercampur sempurna. Contohnya larutan gula, air garam. Dalam larutan, zat yang jumlahnya lebih sedikit disebut zat terlarut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak disebut pelarut. Selanjutnya, kita membahas mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Langsung saja, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Karena molekul-molekulnya terurai atau terdisosiasi menjadi partikel-partikel bermuatan listrik positif dan negatif yang dapat disebut juga sebagai ion positif dan ion negatif. Selanjutnya yaitu mengenai larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Jumlah dari muatan ion positif dan negatif yang sama akan menghasilkan muatan ion-ion dalam larutan netral. Ion-ion inilah yang dapat menghantarkan arus listrik. Perubahan kimia larutan ini ditandai dengan adanya perubahan warna, timbulnya gelembung gas, dan adanya endapan, serta dapat menyalakan sebuah lampu. Semakin banyak ion yang terbentuk, maka semakin kuat sifat elektrolit larutan tersebut. Selanjutnya yaitu materi mengenai jenis-jenis larutan elektrolit. Pada pengujian larutan dengan alat uji elektrolit, ada 3 kemungkinan yang dapat diperoleh, yaitu 1. Larutan elektrolit kuat.
Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang semua molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi sempurna, sehingga daya hantar listriknya juga kuat. Hal ini juga dapat ditandai dengan adanya nyala lampu dan di sekitar elektrode timbul gelembung-gelembung gas, maka larutan yang diuji mempunyai daya hantar listrik yang baik. Umumnya, larutan elektrolit kuat adalah larutan garam, yaitu contohnya NaCl, KCl, CuSO4. Asam kuat seperti HCl, HBr, Hi, H2SO4, HNO3. Dan basa kuat seperti NaOH, CaOH2 kali, MgOH2 kali, dan KOH. Yang kedua yaitu larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang sebagian molekulnya terionisasi atau ionisasi tidak sempurna, sehingga hanya sedikit ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Hal ini juga dapat ditandai dengan lampu tidak menyala atau menyala redup dan di sekitar elektrode timbul gelembung-gelembung gas, maka larutan yang diuji mempunyai daya hantar listrik yang lemah. Umumnya, larutan elektrolit lemah adalah asam lemah seperti HCN, H3PO4, CH3COH, H2CO3, dan basa lemah seperti NH4OH, AlOH3 kali, FeOH3 kali. Selanjutnya, yang ketiga yaitu larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang molekul-molekulnya tidak terionisasi menjadi ion-ion, sehingga tidak dapat mengantarkan arus listrik. Hal ini juga dapat ditandai dengan lampu tidak menyala dan di sekitar elektrode tidak terdapat gelembung-gelembung gas, maka larutan yang diuji tidak dapat menghantarkan listrik. Umumnya, larutan non-elektrolit adalah urea, glukosa, sukrosa, etanol, dan lain sebagainya. Sampai di sini, jika ada materi yang kurang kalian pahami, maka bisa ditanyakan. Jika tidak, kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu materi mengenai karakteristik larutan elektrolit. Yang pertama yaitu larutan elektrolit kuat. Ciri-cirinya antara lain yang pertama, terionisasi sempurna atau derajat ionisasinya sama dengan 1. Yang kedua yaitu mengenai mempunyai daya hantar listrik yang baik. Seperti yang kita pelajari pada materi sebelumnya atau pada slide sebelumnya, bahwa larutan elektrolit kuat ditandai dengan nyala lampu yang terang. Hal ini membuktikan bahwa larutan elektrolit kuat dapat menghantarkan arus listrik. Ciri yang ketiga yaitu menghasilkan gelembung gas yang banyak. Yang kedua yaitu elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, terionisasi sebagian. Apa maksudnya terionisasi sebagian? Maksudnya derajat ionisasinya lebih dari 0 dan kurang dari 1. Kemudian ciri yang kedua yaitu mempunyai daya hantar listrik yang kurang baik atau lemah. Hal ini dapat dibuktikan dengan
nyala lampu yang redup atau bahkan tidak menyala pada saat dilakukan uji elektrolit. Selanjutnya, ciri yang ketiga yaitu menghasilkan gelembung gas yang sedikit. Yang ketiga yaitu larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak terionisasi. Apa maksudnya tidak terionisasi? Ada yang tahu? Silakan boleh menjawab. Iya, terima kasih kepada Riana yang telah mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Tepat sekali. Tidak terionisasi yang dimaksud adalah derajat ionisasinya sama dengan 0. Ciri yang kedua yaitu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Hal ini dibuktikan dengan lampu tidak menyala sama sekali. Ciri yang ketiga yaitu tidak menghasilkan gelembung gas. Jika kalian masih kurang paham, masih belum terbayangkan atau masih belum terpikirkan, maka di sini Ibu menampilkan gambar rangkuman mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Gambar yang pertama yaitu gambar yang berada pada sebelah kiri. Bisa kita lihat bahwa ditandai dengan nyala lampu yang terang yang berwarna kuning, dan juga pada gelas kimia dapat kita lihat bahwa ion positif dan ion negatifnya terurai secara sempurna di dalam air. Maka dapat kita simpulkan bahwa sampel pada gelas kimia yang pertama ini merupakan larutan elektrolit kuat. Selanjutnya, gelas kedua atau gelas yang paling tengah yaitu ditandai dengan nyala lampu yang redup. Bisa kita lihat bahwa ion-ion yang terionisasinya pun lebih sedikit dibandingkan gambar yang pertama. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa larutan yang ada pada gelas 2 adalah larutan elektrolit lemah. Kemudian gelas yang terakhir yaitu gelas nomor 3 atau gelas yang berada pada sisi kanan. Dapat kita lihat bahwa lampu tidak menyala. Kemudian larutan tidak terionisasi ditandai dengan tidak terurainya ion-ion. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada gelas 3 atau yang terletak pada sisi kanan dinyatakan larutan non-elektrolit. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Baik, jika masih ada yang belum paham, kalian bisa langsung tanyakan kepada Ibu. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah, semuanya sudah mengerti mengenai materi kali ini. Maka kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Tetapi masih mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Bagaimana? Masih semangat untuk menyimak materi selanjutnya? Alhamdulillah jika masih semangat. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu mengenai jenis ikatan dan sifat elektrolit. Beberapa zat ada yang dalam keadaan padat tidak dapat menghantarkan listrik, tetapi dalam keadaan cair dan larutan dapat menghantarkan listrik. Misalnya garam dapur atau NaCl. Demikian juga dengan HCl yang dapat menghantarkan listrik setelah dilarutkan dalam air. Air murni merupakan penghantar listrik yang sangat buruk. Pada pengujian dengan alat uji elektrolit, tidak ditemukan adanya arus listrik yang mengalir dari suatu elektrode ke elektrode yang lain, atau lampu tidak menyala.
Akan tetapi, bila ke dalam air tersebut dilarutkan garam dapur padat, maka larutan yang terjadi dapat menghantarkan listrik dengan baik. Hal ini ditandai dengan menyalanya lampu alat uji elektrolit. Peristiwa yang sama akan terjadi bila air ditetesi larutan pekat asam klorida. Larutan NaCl dalam air dan larutan HCl dalam air dapat menghantarkan listrik dan disebut dengan larutan elektrolit. Beberapa zat padat dan zat cair yang dilarutkan ke dalam air ternyata tidak menghantarkan listrik. Sebagai contoh, ketika gula, urea, dan alkohol masing-masing dilarutkan ke dalam air, larutan yang terbentuk tidak menghantarkan listrik dan disebut larutan non-elektrolit. Dari hasil pengujian di atas, maka timbul pertanyaan sebagai berikut. Mengapa garam dapur padat tidak dapat menghantarkan listrik, tetapi garam dapur cair atau leburan garam dapur dan larutan garam dapur dalam air dapat menghantarkan listrik? Mengapa larutan gula, urea, dan alkohol tidak dapat menghantarkan listrik? Mengapa HCl dapat menghantarkan listrik setelah dilarutkan dalam air? Simak penjelasannya berikut ini untuk mengetahui jawabannya. Svante Arrhenius pada tahun 1884 mengajukan teorinya bahwa dalam larutan elektrolit yang berperan menghantarkan arus listrik adalah ion-ion atau partikel-partikel bermuatan listrik yang bergerak bebas di dalam cairan atau larutan. NaCl padat merupakan senyawa ion yang di dalamnya terdapat ion-ion Na+ dan Cl-. Namun demikian, NaCl padat tidak dapat menghantarkan listrik karena ion-ion Na+ dan Cl- terikat sangat rapat dalam kristal sehingga tidak bebas bergerak. Kondisi ini tidak terjadi pada NaCl cair. Dalam keadaan cair, jarak antar ion-ion Na+ dan Cl- sangat renggang sehingga ion-ion tersebut bebas bergerak untuk menghantarkan listrik. Hal yang sama juga terjadi pada larutan NaCl atau NaCl padat yang dilarutkan dalam air. Oleh karena pengaruh air, garam dapur NaCl akan terurai menjadi ion positif atau kation Na+ dan ion negatif atau anion Cl- yang bebas bergerak. Proses peruraian ini disebut dengan disosiasi. Dapat dilihat persamaan reaksinya sebagai berikut. Bagaimana? Apakah masih ada yang belum paham? Jika di antara kalian masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Jika tidak, maka kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Tadi kita membahas mengenai ikatan ionik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ikatan kovalen polar. HCl merupakan senyawa kovalen, maka tidak ada ion pada HCl. Adanya adalah molekul-molekul HCl. Molekul-molekul ini meskipun bergerak bebas, tetapi tidak dapat membawa muatan listrik karena bukan ion. HCl merupakan senyawa kovalen polar, yang berarti mempunyai kutub-kutub positif dan negatif akibat adanya perbedaan keelektronegatifan.
Di dalam air, molekul HCl tersebut dapat terurai karena pengaruh air yang juga bersifat polar, sehingga membentuk ion-ion H+ dan Cl-. Ion-ion dalam larutan HCl inilah yang berperan sebagai penghantar listrik. Proses peruraian ini disebut dengan ionisasi. Dapat dilihat persamaan reaksinya sebagai berikut. Ion-ion positif akan bergerak menuju ke elektrode negatif, dan ion-ion negatif akan bergerak menuju ke elektrode positif dengan membawa muatan listrik. Peristiwa bergeraknya ion negatif dan positif ke kutub elektrode ini dapat diperagakan dengan percobaan sederhana. Kertas hari yang dibasahi dengan larutan CuCrO4 dijepit dengan penjepit buaya yang dihubungkan dengan sumber arus listrik. Kutub yang bermuatan positif akan berwarna kuning karena ion CrO4 yang berwarna kuning berkumpul di kutub tersebut. Sedangkan kutub negatif akan berwarna biru karena ion Cu2+ yang berwarna biru berkumpul di kutub tersebut. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena di dalam larutan terkandung ion-ion yang bebas bergerak. Ion-ion tersebut berasal dari zat terlarut yang terurai menjadi ion-ion positif dan ion-ion negatif yang bebas bergerak untuk membawa muatan listrik. Zat yang terlarut dalam air yang menghasilkan larutan elektrolit dapat berasal dari senyawa ion, misalnya NaCl, KCl, Na2SO4, dan CuCrO4, atau senyawa kovalen polar, misalnya HCl, H2SO4, dan HNO3. Sekian penjelasan mengenai materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Selanjutnya dibuka untuk sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Dan jika tidak, maka pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, yaitu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada elektrolit lemah dan juga elektrolit kuat. Elektrolit kuat contohnya yaitu larutan garam atau NaCl. Elektrolit yang lemah yaitu contohnya larutan cuka atau Ca3COH. Selanjutnya, larutan elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya adalah larutan gula. Untuk mengetahui sampai mana pemahaman mengenai materi elektrolit dan elektrolit, maka Ibu berikan contoh soal dan juga latihan soal yang harus dikerjakan dan akan dikumpulkan minggu depan. Sekian pemaparan materi untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.